Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya selalu baca komentar ya bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan komentar sesuka bapak-bapak, ibu-ibu ya. Yang penting itu ada manfaatnya dan ya ada ilmunya ya. Tapi terserah sih sesuka hati bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, kita akan melihat sebuah video yang mana di sini Gus Wapi ngotot ya, Muhyiddin ya. Jadi di sini Gus Wapi menjelaskan tentang pernyataan dari Kiai Imad ya, menjawab pertanyaan dari Kiai Imad ya tentang nasab Habib ini ya. Sebelum itu ada video yang mana di sini Kiai Nusantara berkumpul ya, membahas tentang ya nasab Alawi ini. Kira-kira baiknya seperti apa ya? Oke, sebelum ke videonya jangan lupa di like dan di subscribe agar channel ini makin berkembang. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita ke videonya. Biasa suka pasti ketemu nasabah Alawi palsu. Gak ada datanya, nggak ada. Ntar saya jelasin. Gitu loh. Ustadz Idrus Ramli mengatakan Roma Irama nggak bisa jadi rujukan karena dia cuma seorang pemusik, seorang pedangdut. Sebetulnya sentimen itu. Kalau Kiai Idrus Ramli itu mau adil, ya, yang biasa-biasa suka cetin mesum jangan juga dijadiin imam besar, kan begitu. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, iya, siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Gak ada datanya, nggak ada. Ntar saya jelasin. Ya. Nah, Bung Roma ketika dia mempelajarinya, lalu dia melihat kok benar ini orang gitu loh. Kenapa harus dia menentang Kiai Imad? Ya nggak mungkin. Salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Lebih ini orang dicintai. Repot. Mahamba nggak perlu dalil. Iya, mahamba cinta nggak perlu dalil, mah cinta palsu. Iya. Kan ada nyanyinya. Jika benar cinta itu buta. Iya. Kalau ada Bung Roma enak ini. Ya. Nanti diundang sama Bung Roma. Iya. Ntar lagi nih Bung Roma. Ya, undang Said Kori biar agak serem. Kagak ngarep sih, tapi ya mau aja. Ya namanya diundang. Apa sebetulnya pertanyaan pihak penuduh yang menjadi dasar dari tuduhan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pihak penuduh itu ada 12 pertanyaan yang mengerucut hanya kepada 2 poin. Yang pertama, tidak tertulis di abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad Al-Abah. Pertanyaan pertama. Yang kedua, tidak ada narasi bahwa Ahmad itu memiliki gelar Al-Muhajir yang hijrah bersama anaknya Abdullah atau Ubaidillah ke Hadramaut. Dari 12 pertanyaan mengerucut kepada 2 pertanyaan. Kalau kita ingin menjawab sebuah pertanyaan, maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut dan tujuannya apa. Kalau tujuannya ingin mengetahui ilmu nasab, maka kita sampaikan tidak ada satupun ulama nasab di dunia dari dulu hingga sekarang, bahkan zamannya Al-Imam Al-Ubaidili dalam Tahdzibul Ansab sampai pada sekarang Sayyid Murtadha Az-Zabidi atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam sahabatnya yang mengharuskan ada kitab sezaman. Tidak akan kita temukan. Andaikan kitab itu ada, itu hanya menjadi syawahid, mutabik kalau dalam ilmu hadis, pendukung. Tetapi kita harus mengetahui di dalam ilmu nasab ada 4 cara kaifiyatu itsbatin nasab. Ada 4 cara untuk menetapkan nasab. Apakah tertulis kitab sezaman? Tidak ada. Bahkan yang metodenya diambil oleh si penuduh dalam kitab Al-Muqibun Sayyid Mahdi Ar-Rajai, atau di dalam kitab Umdatut Talib Ibnu Inabah, atau At-Taqtaqi dalam kitab Al-Asili, atau Al-Muntaqilah At-Talibiyah, atau Tahdzibul Ansab lil Ubaidili, atau Sirru Silsilatil Alawiyah li Abi Nasr Al-Bukhari. Ada? Mana kitab sezaman? Tidak ada. Makanya di dalam kitab Sirru Silsilatil Alawiyah yang beliau Abu Nasr Al-Bukhari wafat di akhir abad ke-4, ketika ada seorang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasulullah, ditanyakan,
A anta min Husaini am min Hasani am min Abbasi am min Muhammadi. Oke, kamu mengaku zuriyah Rasulullah. Kamu dari jalur mana? Husain, Hasan, Muhammadi, Muhammad al-Hanafiyah. Karena Sayyidina Ali pernah menikah dengan selain Sayyidah Fatimah, punya anak namanya Muhammad bin al-Hanafiyah. Atau Abbasi, dari Abbas. Kemudian seorang ini mengaku, ana min Husaini. Saya dari Husain. Akan ada pertanyaan lagi. Fa Husain falahu aulad. Husain memiliki beberapa anak. Kamu dari jalur mana? Ana Ali Zainal Abidin. Terus ditanyakan seperti itu. Sampai pada ayahnya nanti. Ketika dia bisa mengkonfirmasi dengan jelas, maka nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Adakah ulama dulu kalau bertanya, kitab sezamannya mana? Adakah kitab sezaman? Kalau tidak ada, batal nasabnya. Tidak ada. Sampai Dajjal keluar 2 kali gak ada. Gitu. Sehingga pertanyaan seperti itu merupakan ijtihad murni dari si penuduh. Andaikan ada, itu menjadi syawahid, pendukung. Tapi kaifiyatu itsbatin nasab, cara penetapan nasab yang disampaikan oleh para ulama ada 4. 1. Ayyura khattun nasabah mautsukun bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaquhu. Ada tulisan ahli nasab yang mungkin mengkonfirmasi bahwa dia nasabnya sambung kepada Rasulullah. Selesai. Dan 4 ini kata para ulama adalah turuk, jamak dari torik, bukan syarat. Kalau syarat, 1 hilang, hilang semua. Tapi kalau turuk, torik, 1 kena, maka kena semua. Nah, 1, tulisan ahli nasab. 2, ada bayyinah syar'iyah. 2 orang saksi yang faham nasab, menetapkan nasabnya dia. Selesai. 3, pengakuan seorang ayah. 4, syuhrah wal istifadah. Manapun yang kena, kena 1. Selesai sebenarnya saudara. 1, ada tulisan ahli nasab. Sayyid Murtada Az-Zabidi ahli nasab. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan dalam Tabaqatun Nasabin. Ibnu Zaid mengatakan Ibnu Hajar ahli nasab. Karena nasab ini kan ada yang menyangsikan bahwa Ibnu Hajar itu bukan ahli nasab. Buktinya tidak punya kitab nasab. Apakah ahli nasab harus punya kitab nasab? Kalau ahli nasab harus punya kitab nasab, maka banyak ahli nasab yang dibatalkan juga. Bukan nasabnya orang lain juga nanti yang dibatalkan. Bahkan ahli nasabnya juga dibatalkan. Karena tidak ada syarat ahli nasab itu harus punya kitab nasab. Imam Ibnu Hajar itu orang al-faqih. Sedangkan nasab nubdhatun min ilmil fiqh. Imam Ibnu Hajar ahli fikih, sedangkan nasab cuma 1 cuil dari ilmu fikih. Jadi wajar ketika beliau dikatakan beliau adalah ahli nasab. Nah, sehingga banyak para ulama nasab ini, nasabah ini yang mengakui kepada Sadah Ba'alawi. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan wa qad ajma'atil ummah. Sudah sepakat umat bahwa Sadah Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah SAW. Makanya saya selalu menarasikan, sebutkan 1 saja ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang terkemuka, yang kitabnya dikaji oleh orang seluruh dunia, yang membatalkan nasab Ba'alawi. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali. Tidak akan ada. Karena kalau saya bilang saya tunggu sampai ulang tahun, saya sudah ulang tahun kemarin, 29 Juni. Sudah selesai. Mungkin ya itu. Kemudian salah satu yang perlu kita ketahui tentang kebohongan dan statement pribadi, ijtihad pribadi dari si penuduh adalah dia mengatakan di dalam karyanya, wajib dan harus kita mengetahui tentang pindahnya Ahmad Al-Muhajir ke Hadramaut. Karena kalau ini tidak kita ketahui, maka rusak nasabnya. Ini sebenarnya agak nyambung. Kenapa saya katakan tidak nyambung? Karena kalau kita baca di dalam Tahdzibul Ansab, Umdatut Thalib, kemudian Al-Umri dalam kitabnya Al-Majdi dan lain sebagainya, para ulama ada yang mengatakan, ulama nasab ya tentunya ya, wajib mengetahui perpindahan orang ini dari suatu kota ke kota. Ada. Kalau memang mau membahas perpindahan orang-orang yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya baca kitab Al-Muntaqilah, Thalibiyah. Kalau memang kitab-kitab yang lain kayak Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, kemudian Umdatut Thalib, Sirru Silsilatil Alawiyah, ya ada pembahasan pindahnya satu orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu bukan perkara yang penting banget. Karena para ulama itu yang penting adalah dia itu ingkirat atau tidak. Nasabnya ini masih sambung atau tidak. Kemudian masih punya anak atau tidak. Sehingga kalau kita mau membandingkan antara satu kitab dengan kitab yang lain, sama-sama kitab nasab, pasti para ulama yang mengarang kitab ini memiliki metode yang berbeda-beda. Ada yang khusus menyebutkan orang-orang yang berpindah. Ada kitab yang menyebutkan orang-orang yang tidak ingkirat nasabnya, masih memiliki keturunan yang terkenal saja. Yang tidak terkenal
tidak dia tulis. Jadi punya metode masing-masing sehingga tidak bisa kemudian mengklaim harus ada perpindahan dari satu tempat ke tempat. Kalau nggak ada maka nasabnya batal. Itu adalah murni dari ijtihad si penuduh. Sekian. Saya buka-buka TikTok, media sosial ya. Di situ ada teman-teman yang membahas tentang Wali Songo. Nah, kebetulan saya memiliki anak yang mana istri saya itu di kampungnya itu masyhur sebagai keturunan Sunan Giri. Nah, saya sebagai bapak kepada anak saya ingin mulai mencatat supaya apa? Anak saya ini tidak kebingungan nanti mencari leluhurnya begitu. Kemudian ada informasi dari pihak keluarga yang setiap tahunnya itu di Holi seringkali disebutkan silsilah kiai-kiai dari istri saya leluhurnya. Kemudian saya ada yang janggal gitu, ini kok ada yang kurang begitu Kiai. Kemudian saya coba teliti. Nah, di TikTok itu teman-teman sedang membahas tentang Wali Songo yang diba'alawikan gitu Kiai. Loh. Sebentar. Ini kayaknya menarik ini. Akhirnya saya ikuti pelan-pelan. Yang ujung-ujungnya ada informasi tentang kajiannya Kiai Imad, padahal bapak saya itu Kiai ya, menanyakan perihal polemik ini jauh-jauh hari beberapa bulan sebelumnya, tapi saya tidak mau menjawab, saya takut, tidak bisa memberikan jawaban kepada bapak saya, karena saya tidak paham tentang ilmu nasab. Perlahan-lahan saya pelajari, saya ikuti setiap hari TikTok itu, kemudian saya cari sumber dari pihak lawan, dari pihak Ba'alawi, keterangannya bagaimana, bantahan-bantahan terhadap argumentasi yang telah dikaji Kiai Imad. Saya coba pikir Kiai, selama kurang lebih 2 minggu, 2 pekan, kurang lebih nggih, kalau saya salah, itu saya tidak tidur malam, yang biasanya saya tidur jam 11 malam, ya, itu saya habiskan untuk benar-benar belajar, mencari informasi tentang kebenaran ini. Kemudian saya cek di literatur yang disampaikan Kiai Imad itu di kitab apa, saya coba cari apakah benar seperti itu, apakah cuman Kiai Imad ini cari panggung, cari ketenaran begitu Kiai. Saya cari, wah paling ini cuman sebentar aja, habis itu reda gitu kan. Saya coba pelajari, saya pelajari sedikit-sedikit dari kitab ini, dari kitab ini. Iya ya, kok Ubaidillah nggak ada ya? Gitu, saya itu bingung. Ini kan saya dari kecil ngaji ke Habib, saya ziarah ke hol Gresik, saya datangi hol Tanggul, saya datangi ketika lewat wilayah itu, saya hadir ziarah ke makom-makom mereka gitu. Hol Solo yang Banyuwangi ke Solo itu jaraknya jauh, dilakoni Kiai. Saking cintanya kepada Hol yang dihadiri 800 juta dengan hadir kemarin. 800 juta orang ini. Ya Allah. 800 juta. 800. Nah, ini ku sinten sing sanjang niku Kiai. Kok ngawur sekali lagi. Wong jumlah rakyat Indonesia aja tidak sampai segitu. Ya Allah. Habib Muhammad Al-Habsyi. Ya salam. Masya Allah. Luar biasa. Ada yang mengatakan seperti itu Kiai. Tertulis di sini resmi. Ya Allah. Kenapa saya ini bodoh sekali Kiai dulu ini ya? Dia sebenarnya nggak bodoh, cuma ya belum saatnya. Belum saatnya ya. Belum saatnya. Sampai foto-foto beliau-beliau itu saya pasang semua Kiai, dari beliau dari Gresik itu ada, dari mana yang di Tanggul itu ada, yang kemudian dari Jeddah, terus dari Hadromaut itu ada Kiai. Dan saya Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, sementara ini saya turunkan dulu jenengan gitu Kiai. Oke.
ya, yang dari Pekalongan itu saya turunkan dulu Kiai. Mohon maaf ya, Beb. Nih karena ada masalah jenengan ya, saya turunkan dulu. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia penjelasan dari Gus Wapi ya, yang mana Gus Wapi menjelaskan secara detail ya, yang mana alasan kenapa sih Kiai Iman itu meneliti nasab para habaib itu ya, habaib ini ya teman-teman. Jadi Gus Wapi katanya ya, yang tadi sudah teman-teman dengar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu alasan terbesar Kiai Iman meneliti nasab Habib ini ya, yang mana di sini tetap Gus Wapi kekeh ya sama pendiriannya, yaitu untuk para habaib ya, untuk membela para habaib. Oke, dan tadi juga ada Ustadz Suparman dan Said Dongkori ya, berbincang-bincang seperti itu ya, tentang ya itu ya, nasab itu ya. Dan ada Kiai Nur Ihya juga ya teman-teman, berbicara tentang berkahnya TikTok, ada muhibin jadi sadar ya. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, kita doakan Gus Wapi sehat selalu, Kiai Nur Ihya, para muhibin, terus tadi ada Kiai Nusantara ya, Ustaz Suparman, Said Dongkori, sehat selalu, dan bapak-bapak, ibu-ibu juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua panjang umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.